Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, untuk materi SBA dan Vito AOT akan kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas analisis bahan kimia obat. Jadi kalau di praktikum mungkin kita sudah sampai untuk mengidentifikasi kandungan bahan kimia obat dalam suatu jamu ya. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana sih analisis bahan kimia obat. Selain dengan kromatografi lapis tipis, itu bisa dengan apa saja. Kemudian bahaya bahan kimia obat dalam bila dicampurkan dalam suatu sediaan obat tradisional, dan juga nanti kita juga akan belajar tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan kimia obat tersebut. Oke, untuk menyingkat waktu langsung saja kita masuk ke materinya. Bahan kimia obat sering disingkat atau sering disebut dengan BKO ya. Jadi untuk mempermudah penyebutan saja, untuk mempersingkat, BKO atau bahan kimia obat itu menurut salah satu sumber itu dikatakan bahwa dia adalah senyawa sintetis. Bisa juga bahan kimia obat itu merupakan produk kimiawi yang berasal dari bahan alam. Nah, umumnya digunakan pada pengobatan modern. Jadi memang BKO ini bisa dari senyawa sintesis atau dari produk kimiawi dari bahan alam, walaupun umumnya digunakan untuk pengobatan modern. Nah, untuk BKO sendiri itu bisa dari bahan kimia aktifnya, bisa dari obat jadinya. Nah, kalau obat jadi kita akan membedakan bahan kimia obat dari obat jadi itu dari obat keras, obat bebas, dan juga narkotik. Untuk definisi masing-masing penggolongan obat ini saya rasa Anda sudah di luar kepala gitu ya. Kalau untuk saya review saja, kalau untuk obat bebas itu dia bisa didapatkan tanpa resep dokter ya. Kalau untuk obat keras harus dengan resep dokter. Narkotik psikotropik apalagi gitu ya, dia tidak boleh diulang gitu. Kalau untuk narkotik psikotropik tidak boleh ditebus dengan resep yang sama, jadi harus kembali ke dokter lagi untuk nanti menembus resepnya, karena memang apalagi golongan narkotik psikotropik itu ya dapat menyebabkan aditif gitu ya, dapat menyebabkan ketergantungan kalau pemakaiannya tidak sesuai dengan aturan dari tenaga medis atau tenaga kesehatan, sesuai dengan indikasi dari penyakitnya masing-masing penderita. Oke, ini adalah definisi dari BKO. Kemudian kita kenapa sih BKO itu masih ditemukan di pasaran ya? Kalau orang tahu atau ada dasarnya itu masyarakat tahu kalau BKO itu berbahaya, namanya obat tradisional ya dari bahan alam gitu kan. Tapi kenapa sampai sekarang itu BKO pun masih ada, dalam artian masih ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menambahkan BKO ini pada obat tradisional. Nah, ini ada beberapa literatur yang mengatakan penyebabnya salah satunya adalah rendahnya kepatuhan produsen terhadap ketentuan yang berlaku di bidang obat tradisional. Jadi produsen itu adalah yang memiliki tempat produksi yang menghasilkan suatu produk ya. Kita tahu bahwa karena kita sudah membahas perundang-undangan terkait sediaan obat tradisional kemarin ya di PRKB POM nomor 32 tahun 2019, terkait juga CPUTB yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, beberapa industri obat tradisional, usaha kecil obat tradisional, apalagi yang masih UMKM gitu, yang usaha menengah obat tradisional dan lain sebagainya, itu masih kesadarannya itu masih rendah untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk menerapkan CPUTB. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, banyaknya bermunculan usaha-usaha obat tradisional gitu ya,
bentuk-bentuk atau usaha-usaha UMKM yang di situ menimbulkan adanya persaingan atau adanya kompetisi. Nah, kompetisi yang tidak sehat inilah yang mungkin mencetuskan ide untuk menambahkan bahan kimia obat, gitu kan. Supaya apa? Salah satu tujuan ditambahkan BKO itu supaya apa? Supaya efek yang ditimbulkan dari obat tradisional itu lebih cepat, gitu ya. Kita tahu bahwa obat kimia itu relatif lebih cepat menimbulkan efek terapi kalau kita bandingkan dengan obat tradisional. Nah, ini harus yang biasanya menyebabkan kompetisi yang tidak sehat. Nah, supaya apa? Kalau konsumen tahu bahwa suatu produk itu lebih cepat menyembuhkan, lebih cepat menimbulkan efek terapi, di situ pastinya gitu ya, walaupun tidak semua itu konsumen akan beralih ke obat-obat tersebut, gitu ya. Tidak memungkiri dicarilah efek obat yang lebih cepat, gitu kan. Nah, salah satunya ditambahkan BKO ya terjadi atau efek tersebut bisa tercapai. Di sini bisa meningkatkan penjualan produknya. Di sini profit oriented ya, tentu saja. Nah, kadang-kadang masyarakat ingin cepat sembuh, apalagi untuk masyarakat yang di situ memiliki penyakit degeneratif atau penyakit yang di situ memang turun-temurun gitu ya, katakanlah diabetes mellitus atau hipertensi atau asam urat yang sebenarnya selain meminum obat gitu ya, atau mengkonsumsi suatu sediaan obat tradisional atau obat kimia, itu harus disertai dengan lifestyle yang bagus gitu ya. Misalnya ditambah dengan jalan-jalan walaupun tidak lama gitu ya, 5 atau 10 menit. Kemudian pola makannya dijaga. Nah, untuk yang kolesterol seperti apa, kemudian yang asam urat harus menghindari apa. Nah, itu seharusnya juga disarankan atau diedukasikan. Nah, di sini kadang-kadang masyarakat yang tidak sabar atau konsumen sendiri tidak sabar karena menderita penyakit tersebut yang sudah berkepanjangan gitu ya. Masyarakat ingin cepat sembuh. Dalam artian di sini sudah ke dokter, sudah minum obat dari dokter, kemudian ternyata suatu saat dia menemukan obat yang ternyata di situ ada BKO-nya. Nah, ternyata obat tradisional ini dia menimbulkan efeknya cepat, dan di pikirannya mindset masyarakat tentu saja obat tradisional itu efeknya akan lebih ringan kalau dibandingkan dengan obat kimia. Nah, di sini sebenarnya yang terjadi kekeliruan gitu ya, yang seharusnya tidak terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa BKO masih ditemukan di pasaran. Oke, pada prakteknya atau pada kenyataannya sebenarnya banyak ditemukan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Tujuannya tentu saja ada berbagai tujuan, walaupun ada beberapa tujuan tertentu, gitu kan. Nah, tapi di sini harus kita ketahui kalau obat itu sendiri, kalau dia berdiri sebagai jamu itu sendiri atau obat tradisional, kalau dia sendiri gitu obat, dia dikatakan obat kimia gitu ya. Katakanlah paracetamol atau asamefenama, dia dikatakan aman kalau dia setelah dia diuji dan lolos quality control, kemudian lolos perizinan, tentu saja dia diklaim aman, berkhasiat gitu kan, bermutu. Jamu begitu juga, misalnya dia dari empiris dan lain sebagainya. Kalau jamu kan tidak wajib diperizinkan gitu kan, kecuali kalau dia masuknya UHT atau fitofarmaka. Nah, kita akan membahas satu-satu. Kalau dia obat saja, di situ ada uji keamanan. Katakanlah paracetamol tablet, nah, ada uji keamanan di situ. Kemudian dosis dari paracetamol sekali minum jelas, diminum jika demam 4-6 kali sehari, itu jelas. Aturan pakainya juga jelas, gitu kan. Peringatannya juga jelas.
Katakanlah misalnya asam efenamat dia dapat menyebabkan mual atau dapat menyebabkan perih untuk penderita yang memiliki riwayat tukak lambung, katakanlah seperti itu. Bedanya dengan obat tradisional atau jamu, kita tahu bahwa jamu itu berdasarkan pengalaman empiris atau turun-temurun. Takarannya bagaimana? Ya, takaran genggaman saya dengan genggaman Anda tentu saja berbeda. Satu ibu jari kunyit satu ibu jari saya dengan satu ibu jari Anda tentu saja berbeda. Nah, ini bisa dilihat di untuk beberapa takaran di preformulasi itu ya, kita bisa melihat di FROTI atau FOHAI ya, formularium obat tradisional gitu kan. Itu silahkan nanti dilihat, itu ada takaran untuk obat tradisional, misalnya satu ibu jari itu setara dengan berapa gram, satu gelas itu setara dengan berapa mili, itu sudah ada. Nah, aturan pakainya bagaimana? Nah, di sini kalau untuk jamu itu kan kita harus mengadakan suatu studi atau mengadakan kita harus search literatur gitu kan. Atau kalau dari turun temurun ya kita kondisikan sama dengan penggunaan yang sudah menimbulkan efek gitu ya. Turun temurunnya bagaimana? Kalau kita gunakan dia suatu produk selain dari empiris, tentu saja kita akan search literatur terkait sediaan tersebut. Nah, kemudian peringatannya tidak jelas. Kadang jamu itu karena sebagian mengklaim bahwa jamu itu aman, tidak ada efek samping, itu kadang tidak diberi peringatan. Walaupun tidak semua jamu seperti itu. Apalagi kalau jamu itu dia memiliki efek yang katakanlah sinergis atau antagonis atau komplementer. Nah, di sini tentu akan berbahaya sekali kalau kita tidak menyertakan suatu peringatan. Nah, ini bagaimana kalau jamu tersebut yang takarannya kita perlu pelajari lagi di FOHAI, aturan pakainya juga kita harus literatur. Kalau tidak benar-benar set dan sesukanya tentu akan berpengaruh terhadap efek terapi yang ditimbulkan. Peringatannya juga tidak jelas. Apalagi ditambah dengan bahan kimia obat yang kita tahu tentu saja penambahan bahan kimia obat dalam suatu obat tradisional atau jamu itu tidak ada takarannya. Dalam artian ya ditambahkan sedikit biar menimbulkan efek. Nah, apakah sedikitnya ini itu sesuai dengan aturan pakainya? Tentu saja kan tidak. Kalau menambahkan obat menambahkan obat kimia, katakanlah kalian minum obat kimianya 1 tablet, ditambahkannya kan nggak 1 tablet, mungkin setengahnya, mungkin juga malah 2 gitu kan. Karena kalau obat itu terlalu banyak ditambahkan obat kimia itu ke dalam sediaan obat jamu gitu, rasanya akan kelihatan. Nah, ini tentu saja yang harus kita cermati. Oke, cara mengenali bahan kimia obat dalam jamu, ada beberapa cara mengenali bahan kimia obat dalam jamu. Tujuannya apa sih ya, untuk apalagi kita ya bagian farmasi, apalagi yang bekerja di Balai POM atau Badan POM bagian laboratorium, tentu saja harus mengantongi atau punya dasar untuk mengenali BKO dalam jamu. Dan jamu ini banyak sekali yang ada di pasaran gitu ya, banyak sekali yang belum ada izinnya. Nah, ini harus diantisipasi gitu kan. Nah, bagaimana cara mengenali BKO dalam jamu? Kita bisa yang paling akurat ya, identifikasi spesifik. Ya, diambil saja sampelnya yang ada di pasaran. Biasanya pengambilan sampel oleh Badan POM yang ada di pasaran itu sesuai dengan laporan dari masyarakat gitu ya. Ada masyarakat melaporkan misalnya ada dijual suatu obat tradisional di apotek tapi tidak ada izin edarnya. Atau
ada izin edarnya, tetapi setelah dicek di portal Badan POM ternyata palsu. Nah, itu yang perlu dicurigai. Nah, paling gampang ya sudah kita identifikasi spesifik dengan uji laboratorium. Kemudian cara mengenali BKO dalam jamu yang kedua adalah efeknya segera. Kalau Anda meminum suatu jamu yang di situ tidak mengandung bahan kimia obat, efeknya tidak akan mungkin 1-2 jam itu muncul efek, tidak, tetapi bisa 6 jam ke atas gitu kan. Tapi kalau Anda minum jamu katakanlah pegel-pegel gitu kan, Anda lelah kemudian minum jamu, ternyata 1 jam udah enakan badannya atau 2 jam gitu kan. Nah, efek segera ini perlu dicurigai. Atau kata lainnya adalah cespleng, tokcer, mujarab. Nah, ini yang harus kita curigai, karena memang kalau berarti identifikasi atau indikasi dari jamu yang ditambahi BKO ya efeknya segera gitu ya, atau mujarab kata lainnya. Kemudian organoleptis, nah ini yang paling gampang, ini bisa kita lakukan gitu kan penilaiannya itu dari bau dan juga homogenitas, bau, rasa, warna, homogenitas. Nah, ini juga agak sulit juga sih kalau dia sudah dicampurkan ke dalam jamu gitu. Rata-rata serbuk jamu itu juga baunya menyengat, tapi bisa dibedakan kalau dari serbuk jamu itu misalnya kunyit gitu ya, kurkuma. Nah, di sini bau kunyit akan khas aromatis, tapi kalau baunya itu lumayan berbeda, agak berbeda gitu, dan ada bau obatnya, tentu akan tercium. Nah, ini akan identifikasi paling mudah, walaupun tidak cukup ya hanya organoleptis saja, tapi perlu dilakukan identifikasi spesifik dengan uji laboratorium. Oke, peraturan perundang-undangan nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana pasal 1 pasal 06 ayat 2 106 ayat 2 deh. Di mana penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan itu harus memenuhi persyaratan. Jadi penandaannya dulu. Penandaan itu apa? Jadi registrasi, nomor registrasi penandaan. Kemudian apakah dia masuknya ke jamu? Apakah dia masuknya ke fitofarmaka? Itu penandaan. Kemudian identifikasi atau khasiat dari obatnya itu apa, itu dinamakan penandaan. Nah, penandaan dan informasi sediaan farmasi, selain itu informasi yang jelas di kemasan sekunder ya, informasi yang jelas di kemasan sekunder dari efek samping, indikasi kegunaan, kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, kemudian produsennya siapa dan lain sebagainya, itu memang harus diperhatikan. Kemudian alat kesehatan juga harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Nah, dari penandaan, informasi, kemudian alat kesehatan. Jadi misalnya termasuk penjual alat kesehatan gitu ya, itu juga harus memenuhi persyaratan objektivitas. Katakanlah alat kesehatan A fungsinya untuk A dan ceritakan untuk ABCDE, itu kan enggak relevan gitu kan. Nah, jadi di sini dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di sini mengatakan bahwa suatu obat tradisional itu tidak boleh mengandung informasi yang menyesatkan. Intinya seperti itu. Jadi tidak tepat rasanya kalau suatu obat tradisional itu mengatakan bisa menyembuhkan segala penyakit. Obat tradisional itu kebanyakan malah rehabilitatif gitu kan. Rehabilitatif dan penjaga daya tahan tubuh gitu. Untuk kuratifnya sendiri biasanya dia didampingi oleh suatu obat kimia. Nah, di sini harus kita pahami. Undang-undang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Nah, di pasal 4 mengatakan hak konsumen antara lain adalah hak atas kenyamanan. Jadi konsumennya ya, atau pengguna obat tersebut, keamanan, dan juga keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, termasuk barang, obat juga termasuk. Hak atas informasi yang benar tadi, tidak menyesatkan, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa,
dan hak untuk mendapatkan kompensasi kalau obat tradisional yang diminum atau obat tradisional yang dikonsumsi oleh konsumen itu ternyata berbahaya. Jadi harus mendapatkan kompensasi dari siapa? Dari produsen, penghasil atau pembuat obat tersebut, atau ganti rugi ya di sini, atau penggantian apabila barang atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, kaitannya tentu saja di sini dengan obat tradisional. Kalau obat tradisional itu menyesatkan gitu kan, penggunaannya, informasinya tidak benar dan lain sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan kerugian dan kompensasi atau ganti rugi akan dituntut atau diberikan oleh si produsen kepada konsumen yang mengalami kerugian. Oke, kita ke Peraturan Menteri Kesehatan nomor 006 tahun 2012 mengenai industri dan usaha obat tradisional. Nah, di pasal 37 itu mengatakan setiap industri dan juga obat tradisional itu berkewajiban menjamin keamanan. Jadi semua obat tradisional itu harus aman, kemudian harus berkhasiat atau manfaatnya, dan juga dia harus bermutu. Nah, itu ya kemarin syarat suatu obat, baik dia obat kimia atau obat tradisional, harus bermutu, berkhasiat, dan juga bermanfaat. Pasal 37, setiap industri dan usaha obat tradisional dilarang membuat segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat atau hasil isolasi. Nah, itu sering muncul di pretest ya. Tidak boleh mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik ya. Kemudian dalam bentuk intravaginal nggak boleh, tetes mata, sediaan parenteral tidak boleh, suppositoria hanya untuk wasir. Karena memang obat tradisional itu dibatasi untuk sediaan steril tidak diizinkan. Kemudian obat tradisional berupa cairan obat dalam mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1% gitu ya, tidak lebih dari 1% ini ya maksudnya.